Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan match ke-6 La Liga yang mempertemukan dua tim asal Madrid, Atleti dan Real Madrid dalam derby Madrileno. Liga-liga top dunia mulai panas. Bagi teman-teman yang bingung cari aplikasi yang cover semua liga mulai dari IPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan lain-lainnya, kenalin aplikasi OneFootball. Semua berita, klasemen, skor, bahkan highlight ada di sini. Nggak perlu ubek-ubek banyak aplikasi lagi. Cukup satu saja yang gratis dan legal, OneFootball. Madrid sukses melanjutkan rekor 100% kemenangan di musim ini dan kokohkan posisinya di puncak klasemen setelah di laga ini berhasil pecundangi rival sekota Atleti dengan skor tipis 2-1. Ini adalah kemenangan keempat Madrid tanpa Benzema. Bermain di Wanda Metropolitano, Real Madrid sebetulnya nggak terlalu dominan dalam possession dengan kalah tipis 47% berbanding 53% secara total. Namun sebetulnya sebelum 2 gol awal, Madrid sempat unggul possession. Setelah gol terutama di babak kedua, Ancelotti memaksa Simeone memainkan possession yang sebetulnya bukan kelebihan timnya. Kendati demikian, Madrid mampu tampil lebih efektif dan klinis. Dari total 6 tembakan dengan nilai XG 0,88, Madrid mampu melesakkan 2 gol ke gawang Jan Oblak. Nah, penasaran dengan detail taktik Ancelotti dalam mengalahkan Simeone pada laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari starting line up kedua tim, Atleti menurunkan formasi 3-5-2 dengan duet Griezmann dan Joao Felix di lini depan. Yang unik dari Atleti, Axel Witsel yang berposisi asli sebagai defensive midfielder musim ini banyak dimainkan sebagai center back oleh Simeone. Di kubu Madrid, mereka masih menggunakan pakem 4-3-3. Hanya Benzema yang masih absen dan digantikan Rodrigo di posisi nomor 9. Selebihnya, Ancelotti menggunakan line up terbaiknya. Musim ini nampak Valverde dimantapkan untuk menempati posisi RW atau winger kanan oleh Ancelotti. Walaupun gak se-skillful winger-winger Madrid yang lain, Valverde memiliki stamina dan daya jelajah yang tinggi, buat dirinya mampu selalu berperan dalam semua fase sepak bola, yaitu menyerang, bertahan, dan transisi. Poin plus inilah yang membuatnya jadi pilihan utama Ancelotti dan gak banyak dipunyai oleh pemain lain. Atleti beberapa kali menerapkan high press atau pressing di area tinggi saat Madrid melakukan bangun serangan dari bawah. Atleti menggunakan dua strikernya untuk menekan dua center back Madrid. Namun dengan Courtois yang ikut terlibat di fase ini, Madrid bisa menang jumlah di fase awal dengan pressure Atleti. Dalam upaya mengeliminasi pressing Atleti, selain dengan melibatkan Courtois, Madrid juga menggunakan skema invite press dan switch play. Madrid akan mengarahkan pressing Atleti ke satu sisi lalu memindahkan ke sisi yang lain. Saat bergeser ke sisi bola, akan terjadi disorganisasi atau merenggangnya blok press Atleti yang bisa dimanfaatkan Madrid untuk melakukan progresi ataupun sirkulasi ke kiri dan ke kanan. Dalam skema switch play ini, Tchouaméni lah yang banyak berperan sebagai switcher atau pemain yang melepaskan long ball ke sisi jauh. Selain itu, Madrid juga beberapa kali melakukan rotasi posisi untuk kacaukan pressing dan marking Atleti. Dengan Modric dan Kroos yang drop ke area fullback, dan fullback Madrid yaitu Carvajal dan Mendy naik ke area yang lebih tinggi. Carvajal juga beberapa kali masuk ke area tengah guna mengacaukan pressing Atleti. Madrid cukup sabar dalam mengeliminasi pressing Atleti. Mereka sering melakukan sirkulasi di belakang. Hal ini didukung dengan kemampuan back-back Madrid dan juga gelandangnya yang memiliki composure atau ketenangan. Dan juga resistansi atau ketahanan pressing tinggi sehingga nggak mudah lepas atau kehilangan bola saat berada dalam tekanan pemain Atleti. Kuncinya ada di sirkulasi, slow build up, dan ketahanan pressing para pemain Madrid. Saat menyerang seperti pada laga sebelumnya melawan Leipzig di UCL, Rodrigo yang mengisi post striker sebagai false nine kerap melebar ke area kiri ataupun drop ke area antar lini Atleti. Melebarnya Rodrigo ini dengan beberapa tujuan.
Saat ia melebar, DM Atleti yaitu Kondogbia akan mengikutinya sehingga terbuka ruang di area tengah dan Mendy bisa melakukan underlap untuk eksploitasi ruang tersebut. Selain itu, melebarnya Rodrigo juga untuk melakukan wide overload sisi kanan pertahanan Atleti. Jika di laga versus Leipzig, area tengah penyerangan Madrid kerap kosong saat Rodrigo melebar. Di laga ini dalam beberapa momen akan ada pemain lain yang mengisi area itu saat Rodrigo melebar. Di klip ini terlihat Valverde yang berada di area tengah. Terlihat pula di gol pertama Madrid, Vinicius melakukan run in behind ke area tengah saat Rodrigo drop ke ruang antar lini. Gol pertama ini berawal dari build up Madrid dari lini belakang, diteruskan oleh solo run atau progressive carry dari Valverde menembus lini tengah Atleti dan langsung mengakses backline mereka. Diakhiri dengan umpan 1-2 antara Rodrigo dan Tchouaméni. Pemain baru Madrid ini dengan cermat bisa melepaskan umpan chip yang melewati backline dan langsung mengarah kepada Rodrigo yang mengeksploitasi ruang di belakang backline Atleti. Kita lihat juga dua gelandang lain yaitu Kroos dan Modric nggak naik atau masih di belakangnya. Rotasi antar tiga gelandang ini memang sangat cair. Tchouaméni bisa berada di depan sementara Kroos yang mengisi pos gelandang bertahan. Gol kedua Madrid juga berawal dari sisi kiri, namun kali ini Modric yang melebar ke area kiri. Ini juga jadi indikasi cairnya trio lini tengah Madrid. Dan Rodrigo tetap pada posisinya di tengah. Dengan ini Rodrigo bisa mengikat Witsel dan terbuka passing line atau ruang bagi Modric untuk lepaskan true pass ke Vinicius. Vinicius merangsek ke kotak penalti dan menarik 3 center back Atleti. Dan Carrasco terlambat untuk tutup ruang terbuka di sisi jauh yang berhasil dimanfaatkan Valverde untuk sambar bola muntah dari tembakan Vinicius. Gol kedua Valverde secara beruntun setelah di laga sebelumnya juga berhasil cetak gol melawan Leipzig. Jika dicermati, memang Madrid lebih banyak menyerang dari area Vinicius di kiri. Hal ini menyebabkan pertahanan lawan sering tertarik ke area tersebut. Dan disinilah kemampuan Valverde dalam mengeksploitasi ruang terlihat. Kelebihannya sebetulnya bukan soal stamina saja, sehingga terlihat berada di mana-mana. Namun ini berkat kemampuan membaca permainannya sehingga bisa selalu berlari ke ruang yang tepat. Skill ini yang sulit dideteksi dan gak dipunya banyak pemain. Pada gol ini Valverde berhasil ekspos ruang kosong di area tiang jauh Atleti. Dan di gol sebelumnya lawan Leipzig, Valverde juga ekspos ruang kosong setelah sebelumnya Asensio melakukan vertical run menarik fullback Leipzig lebih ke dalam. Selain perannya dalam menyerang, Valverde juga menjadi langganan starter Ancelotti karena kemampuannya dalam melakukan pressing dan bertahan. Ia kerap turun sampai ke garis pertahanan untuk mengcover area fullback dan Carvajal bisa merapat ke center back Madrid. Dengan hal ini, area terluar pertahanan Madrid bisa terjaga. Dan taktik lebaran maksimal yang diterapkan Atleti yang menempatkan 2 wingbacknya bisa diredam dengan turunnya Valverde membentuk shape 5 back di backline Madrid. Carrasco nggak berkutik di laga ini. Atleti baru mencetak 1 gol balasan dari situasi set piece. Hermoso yang nggak terkawal dari awal situasi corner kick berhasil menyambar bola yang sebelumnya gagal dihalau oleh Courtois. Pada laga ini memang Atleti lebih banyak mendapatkan peluang dari situasi set piece. Setengah dari total shootnya berasal dari situasi ini. Ancelotti tahu meskipun diberi possession, Atleti nggak mampu menghasilkan peluang dari open play. Dengan gaya bermainnya nyatanya Ancelotti belum terkalahkan, bahkan menang beruntun. Selain menyerang, ia bahkan menunjukkan bagaimana cara bertahan yang benar ke Simeone. Artinya ia lebih unggul di tiap fase pada pertandingan ini.